Ciri-ciri hewan mamalia adalah menyusui. Namun, ternyata nggak hanya mamalia yang menyusui loh. Ada hewan bukan mamalia yang juga menyusui anaknya. Sama seperti mamalia dan manusia, hewan-hewan unik ini menyusui untuk memberikan nutrisi penting yang berguna untuk anaknya. Namun, jangan bayangkan susu yang keluar akan seperti susu sapi atau ASI ya. Cara memproduksi susu palsu ini berbeda dengan mamalia. Berikut hewan-hewan unik tersebut. Merpati hebat dalam berbagi tugas dalam mengurus anaknya. Gak seperti mamalia, merpati jantan dan betina sama-sama menghasilkan susu untuk anak mereka. Cairan ini disebut crop milk. Merpati menyusui melalui kantung di dasar lehernya. Biasanya kantung ini digunakan untuk menyimpan dan melembabkan makanan sebelum mencernanya. 2 hari sebelum telur merpati menetas, kedua induknya akan menghasilkan susu. Susu merpati ini sangat kaya protein dan lemak. Dilansir dari jurnal NCBI pada 1952, ketika susu tersebut diumpankan ke ayam, tingkat pertumbuhan mereka meningkat sebesar 38%. Burung yang terkenal dengan burung merah muda dan jingga ini ternyata menyusui anak mereka loh. Gak hanya betina, flamingo jantan juga menyusui anaknya dari gumpalan susu di temboloknya. Susu flamingo punya warna yang unik karena mereka dengan warna bulunya, yakni merah muda. Mereka akan menyusui hingga 12 hari setelah menetas. Sama seperti burung merpati dan flamingo, burung penguin kaisar juga menyusui anak-anaknya. Burung ini punya kekhasan dengan leher berbulu kuning, sementara anak-anak penguin kaisar punya warna yang berbeda. Sebagai gambaran, kamu mungkin teringat burung ini dari film Happy Feet. Penguin kaisar kawin sekitar Juni sampai Agustus. Lantas, setelah kawin, penguin betina akan bertelur. Uniknya, mengerami telur adalah tugas pejantannya. Telur ini dierami kurang lebih 3 bulan. Setelah menetas, barulah bayi penguin disusui. Hebatnya, baik jantan maupun betina akan mengurus bayi penguin mereka secara bergantian. Ini nyata, beberapa kecoa memberi anak mereka dengan semacam susu. Salah satu contohnya adalah kecoa kumbang Pasifik. Kebanyakan kecoa betina bertelur di kantung yang disebut OTK, yang mereka jatuhkan dari tubuh sebelum telur akan menetas. Setelah kecoa muda menetas dari telur, mereka lari mencari makanan. Namun, kecoa kumbang Pasifik betina punya cara berbeda untuk pengasuhan anaknya. Alih-alih bertelur, embrio berkembang di dalam kantung induknya mirip seperti rahim. Setelah embrio terbentuk sepenuhnya, mereka mulai meminum susu yang diproduksi oleh sel-sel di dalam kantung induknya. Ini yang membuat mereka cepat bertambah berat badan, karena mendapatkan banyak nutrisi saat masih dalam tubuh ibu mereka. Kecoa muda lebih dewasa saat mereka lahir. Seperti kecoa kumbang Pasifik, pseudoscorpion betina menghasilkan zat seperti susu. Namun, ia mengeluarkannya dari indung telur bukan rahimnya. Si betina akan membawa telur dan membuahi dalam struktur seperti kantung yang menempel di perutnya. Begitu bayi menetas, mereka tinggal di dalam kantung dan meminum susu ibu mereka. Setelah meninggalkan kantung, mereka terus menumpang di punggung ibu mereka sampai mereka cukup umur untuk hidup mandiri. Panjang pseudoscorpion sendiri hanya 2-3 mm. Mereka sering ditemukan di kamar dengan buku-buku berdebu, sehingga mereka kadang-kadang disebut kalajengking buku. Susu ikan diskus nggak seperti susu yang kamu bayangkan. Susu mereka sebenarnya adalah sekresi seperti lendir yang melapisi tubuh. Susu ini kaya akan protein dan antibodi. Beberapa hari setelah ikan diskus muda menetas dari telurnya, mereka akan pergi ke orang tua mereka. Mereka akan memakan susu lendir yang melapisi tubuh mereka. Selama 2 minggu pertama, mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk memberi makan anak mereka. Pemberian makan berlangsung selama 5-10 menit, setelah itu mereka akan bergantian. Minggu ketiga dan seterusnya, para orang tua mulai menyapih anak mereka. Mereka berenang menjauh dari anak-anak mereka untuk jangkau waktu yang lama. Tujuannya adalah memaksa anak-anak mereka untuk mencari sumber makanan lain.
Caecilian adalah amfibi, seperti katak dan salamander. Namun, mereka telah kehilangan anggota tubuh mereka sehingga terlihat seperti cacing. Sebagian besar spesies menjaga telurnya hingga menetas dan kemudian meninggalkannya. Namun, Taita africans caecilian dari Kenya bagian tenggara punya gaya pengasuhan yang lebih rumit. Ketika caecilian muda menetas dari telurnya, mereka belum dewasa dan sepenuhnya bergantung pada ibu mereka. Untuk memberi makan bayinya, caecilian betina mengubah lapisan atas kulitnya menjadi lapisan protein dan lemak yang tebal. Alih-alih minum sekresi, bayi caecilian mengikis lapisan kulit ini menggunakan gigi. Kulitnya sangat padat dengan nutrisi, sehingga dalam waktu 1 minggu saja, anaknya bisa bertambah panjang sekitar 11%. Namun, sebagai gantinya sang induk akan kehilangan 14% dari berat tubuhnya. Itu tadi hewan-hewan unik selain mamalia yang menyusui anak-anaknya. Di luar sana ternyata ada banyak sekali fakta unik tentang hewan ya. Mana dari mereka yang kamu nobatkan sebagai orang tua teladan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya.